Kita sedang berlayar, tapi kapalnya oleng, kompasnya rusak, dan nahkodanya malah sibuk selfie. Nah, ini yang dimaksud Anies Baswedan. Demokrasi tanpa gagasan itu seperti kapal tanpa tujuan. Maju sih maju, tapi kemana? Ke arah yang benar atau ke arah kehancuran? Kita bakal kupas habis. Kenapa Anies sampai bilang demokrasi kita kehilangan arah? Apakah ini hanya retorika politik atau justru alarm keras buat kita semua? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya sedang berlayar tanpa arah? Bayangkan ada kapal besar, isinya orang banyak, tujuannya jauh. Tapi ternyata, nahkodanya lupa bawa kompas. Yang dia punya cuman peta lama yang sudah kedaluarsa. Setiap hari dia teriak, kita sedang menuju masa depan cerah. Tapi yang terjadi, kita muter-muter di laut lepas. Gagasan adalah kompas dalam demokrasi. Tanpa gagasan, pemimpin hanya akan sibuk pencitraan. Demokrasi tanpa gagasan berubah jadi oligarki terselubung. Kekuasaan mutlak dengan bumbu-bumbu demokrasi palsu. Pertanyaannya, apa visi mereka selain berkuasa? Apakah kita sedang memilih pemimpin atau sedang menonton reality show politik? Katanya demokrasi kita baik-baik saja. Katanya indeks demokrasi naik. Katanya rakyat bahagia. Nah, ini contoh klasik fallacy cherry picking, yaitu memilih data yang menguntungkan dan mengabaikan data yang tidak sesuai narasi. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi kita turun dari peringkat 52 ke 54. Tapi BPS bilang indeks demokrasi naik. Jadi mana yang benar? Logikanya begini, kalau indeks naik, tapi kritik makin sulit, mahasiswa makin takut demo, dan media makin takut bicara, itu berarti angka di atas kertas tidak mencerminkan realitas di lapangan. Jadi ini pertanyaannya, apakah demokrasi kita sehat atau hanya kelihatan sehat di laporan tahunan? Kalau kita bicara pemimpin tanpa gagasan, kita harus pakai metode eliminasi. Logikanya sederhana. Kalau seseorang memimpin, tapi tidak bisa menjelaskan kemana arah kepemimpinannya, maka dia hanya sedang menjaga status quo. Pemimpin tanpa gagasan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana. Negara ini mau dibawa kemana? Mereka hanya bicara soal lanjutkan, tapi tidak bisa menjelaskan lanjutkan kemana. Akhirnya rakyat hanya disuguhi politik yang isinya slogan kosong. Nah, disinilah kritik Anies Baswedan jadi relevan. Demokrasi bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang punya gagasan terbaik. Jadi gimana caranya kita keluar dari kapal tanpa arah ini? Jawabannya, kita butuh nahoda yang paham kemana harus berlayar. Demokrasi harus kembali berbasis gagasan, bukan sekadar politik pencitraan. Harus ada kebebasan berpikir dan berbicara, karena ide besar lahir dari diskusi, bukan dari tepuk tangan. Pemimpin harus dipilih karena ide dan solusinya, bukan sekadar popularitasnya. Singkatnya, demokrasi yang sehat bukan sekadar tentang pemilu, tapi tentang bagaimana gagasan bisa bertarung secara bebas. Jadi kita harus tanya ke diri sendiri, apakah kita memilih pemimpin atau memilih kemasan? Apakah kita mau terus berlayar tanpa arah? Atau kita mulai mencari kompas baru? Anies mengingatkan kita bahwa demokrasi tanpa gagasan akan membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Dan sekarang, keputusan ada di tangan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian setuju bahwa demokrasi harus berbasis gagasan, tekan like, share, dan subscribe. Dan ingat, kritik itu tanda orang berpikir, jadi tulis pendapat kalian di komentar. Sampai jumpa di podcast perubahan.